Terima kasih kepada Mas Hendy ya yang tidak mau dipanggil Pak tadi, Mas Hendy yang telah membawakan materi kita pada sesi pertama ini. Ya seperti kata Mas Hendy tadi, setelah ini kita akan sharing, saling bertanya jawab, saling memberikan masukan, memberikan peneguhan-peneguhan terhadap materi yang telah disampaikan oleh Mas Hendy pada pagi ini. Di sini sudah banyak sekali yang raise hand, Bapak Ibu. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab supaya apa yang ingin disampaikan di sini menjadi teratur prosesnya. Nanti Bapak Ibu yang memiliki mungkin tanggapan atau jawaban atau pertanyaan yang sama seperti Bapak Ibu lainnya, nah mungkin bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Baik, untuk sesi tanya jawab yang pertama ini kita akan menampung dari 2 orang penanya, jumlah pertanyaannya bebas. Nanti setelah itu akan ditanggapi oleh Mas Hendy, kemudian akan kita buka lagi sesi yang kedua berisi 2 penanya juga. Jadi supaya tampungan pertanyaan kita tidak terlalu banyak. Jadi Mas Hendy bisa menanggapi langsung. Yang pertama ini dari tadi nih, sejak 6 menit yang lalu sudah raise hand, Bapak Kasdin Situmorang dan nanti dilanjutkan pertanyaan dari Bapak Josra Demaker. Nah, kepada Bapak Kasdin Situmorang kami persilakan. Masih di mute Bapak? Mohon maaf, mikrofonnya masih di mute Bapak. Terima kasih buat Ibu Rina selaku moderator dan juga kepada Mas Hendy selaku narasumber yang memaparkan materi pada pagi hari ini. Hendy, Mas. Dari tadi saya ikuti materinya, mohon maaf tadi sempat terputus karena gangguan teknis ya Bapak Ibu, Ibu moderator dan Bapak narasumber. Nah, dari tadi saya ikuti materinya, memang itu pada prinsipnya lah menggali budaya sekolah. Kalau kemarin kita menggali budaya keutamaan, core value dari nilai spiritualnya, kan begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya lihat tadi, ini mulai dari menggali budaya sekolah, bagaimana menciptakan keunggulan sekolah. Artinya yang sifatnya tentu berbeda dari yang lain. Nah, jadi kalau saya lihat tadi mulai dari menggali budaya sekolah sampai kepada namanya melahirkan yang namanya visi misi sekolah, sampai itu nanti namanya juga kepada yang namanya membroadcastingkan atau menyebarkan itu kepada masing-masing stakeholder sehingga itu nanti bisa membumi di sekolah. Nah, saya lihat itu kuncinya adalah ada pada komunikasi, ya Bapak Ibu, Pak narasumber, Mas Hendy dan moderator, itu kuncinya ada pada komunikasi. Jadi termasuklah komunikasi vertikal antara kepala sekolah dengan yayasan, kemudian juga dengan pemerintah, dan juga ada komunikasi yang sifatnya juga bisa dikatakan horizontal. Nah, itu juga menyangkut kepada orang tua dan mungkin kita katakan juga masyarakat yang menjadi tokoh yang berpengaruh di lingkungan sekolah kita berada. Pertanyaannya Mas Hendy, ini kita berbagi pengalaman, bisa jadi nanti itu menjadi apa kita katakan panutan, walaupun pada prinsipnya sekolah kita itu sifatnya berbeda situasi ataupun berbeda kondisi. Nah, pertanyaannya Mas Hendy, kalau di YPL itu kira-kira bentuk pendekatan komunikasinya untuk dapat membuat suatu budaya sekolah yang unggul itu seperti apa di Yayasan Pangudi Luhur? Nah, itu kira-kira Mas Hendy. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Kasdin atas pertanyaannya. Nanti akan ditanggapi oleh Mas Hendy. Lalu kami persilakan kepada Bapak Josra Demaker untuk memberikan sharing atau pertanyaan yang ingin disampaikan ke Mas Hendy. Monggo, silakan Pak. Terima kasih, Bu Rina.
atas kesempatan bagi saya. Setelah mendengarkan pencerahan atau materi dari Bapak Hendy mulai semalam, saya ingin menyampaikan sedikit pertanyaan yang berhubungan dengan itu ya, Ibu ya. Pertama sekali, literasi, numerasi, dan karakter merupakan istilah keren pada masa sekarang ini, terutama dalam Merdeka Belajar. Di sini sehubungan dengan itu semuanya, fungsi guru tadi mengajak kelas untuk mendiskusikan, mengupdate, mengupgrade, dan tugas lain memberi kesempatan kepada murid untuk mengajar di dalam kelas. Dan harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif. Di samping pada kesempatan ini, pada acara kita ini, kepala sekolah ini, sekolah harus bisa menemukan potensi diri. Tidak boleh kita katakan tadi, seperti yang dikatakan Pak Hendy, sekolah siapa yang terbaik? Semua terbaik menurut kita. Maka kita tunjukkan nilai-nilai, hal apa saja yang bisa kita jadikan menjadi momok yang dikenali, yang keren pada zaman sekarang. Dan di sisi lain, Uri Handayani, guru itu harus bisa menjadi pendorong di depan yang memberikan ide-ide, teladan, memberikan contoh, dan juga dari belakang harus bisa menjadi pendorong, pemberi pemecah masalah bagi anak-anak. Jadi memang guru itu harus benar-benar menjadi guru dan ditiru. Berat memang ya, Ibu Rina, Pak Hendy, sebagai guru itu harus bisa, jangan hanya cakap saja itu sebagai guru dan ditiru. Kita harus benar-benar bisa menjadi seperti guru sejati, seperti itu kira-kira. Jadi untuk mencapai ini semuanya pastilah berat. Kurang jelas. Dengan tujuan yang Suaranya nggak kedengaran, Pak. kedengaran, Pak. Mungkin jaringannya Macet ya. Terus yang mau saya tanyakan kepada Pak Hendy, bagaimana di zaman sekarang ini, di zaman Masih kurang, Pak. ini, kedengaran. Tidak kedengaran. Nggak bisa, Pak, nggak bisa dengar suaranya. Mohon maaf, ini enggak. Bagaimana itu ya, Sister ya? Iya, Pak, iya. Ya, bagaimana di zaman ini gimana Pak tadi, Pak? Ya, tadi bagaimana di zaman ini? Bagaimana di zaman ini seorang guru, seorang pendidik yang merupakan aktor atau aktris, primadona bagi anak-anak, momok yang harus ditiru, menjadi gambaran bagi anak supaya mereka tiru, sehingga kita bisa mendidik anak kita menjadi kelak menjadi anak yang berhasil tadi Pak. Tumbuh benih dan nilai-nilai yang sehubungan dengan yang berhubungan dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Setelah kita harus mampu menciptakan suatu momok primadona untuk ditiru. Kira-kira gitu Pak. Untuk terangnya sedikit Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara. Baik, terima kasih kepada Bapak Jesra Demakar. Memang tadi suaranya agak terputus-putus ya Pak. Tetapi harapan kami di sini mungkin Mas Hendy sudah bisa menangkap ya Mas ya untuk pertanyaannya. Baik, kami persilakan kepada Mas Hendy untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Kasdin Situmorang. Silakan Mas Hendy. Ya, terima kasih Bu Rina. Untuk Bapak Kasdin Situmorang, terima kasih sudah memberikan gambaran tentang tadi. Itu jelas Pak, menggali budaya sekolah itu dasarnya apa. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan ulang, berarti pencapaian-pencapaian kemarin masuk dalam hati sanubari Bapak sampai visi misi.
Saat ini kita ditantang untuk mengkomunikasikan. Ini komunikasi. Kita bicara soal komunikasi bahwa Profesor Kurikulum Prof. Hamid itu yang membuat K13 itu bicara bahwa kurikulum adalah proses komunikasi di sekolah. Apa sih sebenarnya kaitan antara komunikasi ini? Komunikasi identik juga dengan kata komunio, ya. Jadi sekolah kita, ya, kan sekolah Katolik. Jadi kalau Bapak, Ibu, Suster, Buder, Pastor ke gereja atau saat ini yang menjadi tren gereja adalah membangun komunio, karena ini salah satu nilai dari sinode kita. Komunio adalah persatuan. Jadi komunikasi adalah bersama-sama mengungkapkan rasa perasaan untuk berjalan bersama-sama. Maka tipe ini komunikasi di YPL seperti apa? Untuk ini, menggali budaya-budaya ini. Sejauh pengalaman saya di riset dan setelah riset, komunikasi di YPL yayasan itu kan disentralisasi. Jadi masing-masing unit, masing-masing sekolah itu punya kebijakan-kebijakan yang dihargai lalu didorong oleh yayasan. Lalu yang kedua, soal komunikasi ini kan di Yayasan Pangudiluhur pula ada staf organ yayasan. Ada pembina, pengawas, dan pengurus yayasan. Komunikasi ini juga berjalan menurut hemat saya sangat baik, karena setiap bulan itu ada rapat, ada tempat untuk saling bertukar gagasan, bertukar pikiran dari hati ke hati, terus juga nantinya bekerja sama atau hand to hand, gotong royong. Proses komunikasi misalnya juga di yayasan ini ada proses diseminasi atau penyebarluasan, seperti penyebarluasan nilai-nilai itu kemarin ada yang bahwa buder-buder pengurus yayasan itu keliling ke perwakilan-perwakilan untuk berembuk bersama, mengkomunikasikan bersama bagaimana kegiatan dan proses pembelajaran di unit masing-masing unit. Begitu itu kalau yang tataran yang saya tahu di tataran staf organ yayasan. Lalu kalau yang di sekolah-sekolah, karena saya belum pernah masuk, hanya terlibat sebagai murid, tetapi diperkenankan waktu itu meneliti beberapa buder yang berkarya di sekolah. Prosesnya adalah setiap buder itu memiliki semangat collegial leadership atau pemimpin sebagai pelayan. Jadi komunikasi tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya bersifat instruksi top down, tetapi juga mendengarkan entah itu staf, para guru, ada rapat guru, dan juga mendengarkan pelaksana, pengawas, dan lain-lain. Semua pembicaraan perlu diseringkan untuk menjadi sebuah keputusan. Karena roh-roh baik itu kan juga tumbuh dan berkembang dalam hati sanubari banyak orang. Tugas pemimpin saat itu, saat yang saya temukan adalah mengkoleksi, menyarikan nilai-nilai, hal-hal baik dari setiap persona atau setiap warga sekolah. Kurang lebih seperti itu Pak Kasdin Situmorang. Lalu untuk Pak Jostra Demaker,
yang sudah meneguhkan kita bahwa ini fungsi guru yang luar biasa, bagaimana guru menjadi primadona atau menjadi idola. Itu tentu yang tahu, yang paham adalah Bapak sebagai pengajar. Dan saat ini kepala sekolah yang paham peta, masing-masing person, guru maupun karyawan. Saya hanya menambahkan satu, menjadi guru yang asik. Karena saat ini anak di usia SMP itu kan butuh figur-figur idola. Besok kita akan bertemu dengan yang namanya Pak Heri, itu sebagai guru olimpiade, dia itu gondrong gitu ya. Kalau mengajar murid-muridnya itu di dalam kolong, lalu suka bermain-main kertas koran, lalu di kepel-kepel itu diremet-remet gitu, terus dilempar-lempar ke atas. Tapi dia bersama anak-anak itu sampai bisa menghasilkan medali emas, entah itu tingkat regional, nasional, maupun internasional. Jadi, terminologi guru di daerah macam-macam tadi ya, dan seperti Pak Jos tadi utarakan, saya hanya menambahkan satu, menjadi guru yang asik di dunia anak-anak. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Hendy. Semoga bisa diterima ya Pak Kasdin dan Pak Jos. Tadi sudah jelas sekali, menjadi guru yang asik. Jadi mari kita berbagi dunia dengan anak-anak. Baik, untuk sesi tanya jawab yang kedua, kami persilakan kepada Ibu Sabar Sihombing dan juga Ibu Resdina Simanjuntak. Baik, silakan yang pertama untuk Ibu Sabar. Baik, terima kasih Bu Rina. Ada 2 pertanyaan yang mau kami tanyakan, sharing lah seperti itu ya. Yang pertama, istilah Merdeka Belajar saat ini sudah akrab digaungkan atau digemakan, terlebih sudah akrab di lingkungan dunia pendidikan, ya. Tetapi tadi Pak Hendy mengatakan kita harus satu derap langkah, begitu ya. Kalau disebut kata kita berarti bukan hanya lingkup sekolah saja, tetapi untuk pemangku kepentingan masyarakat umum juga. Nah, pertanyaan saya, bagaimanalah supaya masyarakat tahu rambu-rambu dari Merdeka Belajar itu, sehingga mereka tidak salah mengartikan istilah Merdeka Belajar itu. Jadi ada orang yang mengartikan mungkin kebablasan dengan istilah Merdeka Belajar. Jadi bagaimana supaya masyarakat umum juga mengerti apa itu rambu-rambu dan bagaimana sebenarnya istilah Merdeka Belajar itu, sehingga antara pihak sekolah dengan masyarakat umum bisa menjadi satu derap langkah. Itu yang pertama Bu Rina. Yang kedua, seperti yang dipaparkan oleh Pak Hendy tadi sangat bagus budaya sekolah. Nah, di sekolah kami sudah punya budaya seperti yang dipaparkan oleh Pak Hendy tadi. Bahkan anak sudah punya kebiasaan bagus, ya. Dan di sekolah kita lihat karakternya, tingkahnya, sopan santunnya itu sangat baik. Tetapi ketika anak kembali ke masyarakat, lingkungan, keluarga, atau di luar sekolah, anak justru punya tabiat atau karakter yang kurang bagus. Sehingga sering orang tua mengatakan di rumah tidak seperti ini. Ya, jadi ada anggapan bahwa lain di sekolah, lain di rumah. Padahal pihak sekolah sudah mengupayakan bagaimana anak itu baik bersikap atau menunjukkan karakter yang baik di sekolah, ya. Jadi mungkin ini pengalaman dari di sekolah kami. Pertanyaan saya untuk ini, bagaimanalah kita menghadapi masalah ini? Mungkin tidak hanya terjadi di sekolah kami,
upaya apa lagi yang harus dibuat oleh sekolah untuk menghadapi situasi seperti ini? Supaya karakter anak itu di sekolah sama dengan yang di rumah, seperti yang kita harapkan. Seperti itu Bu Rina, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sabar. Selanjutnya untuk kita tampung dulu pertanyaannya untuk Ibu Resdina Simanjuntak. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Rina dan Mas Hendy atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya mungkin pertanyaan saya ini tadi sudah ada mengenai yang dibuat oleh Pak Kasdin Situmorang, tetapi saya mau diperjelas seperti ini. Saya tadi setelah mengikutinya POP ini, memang dituntutlah supaya sebuah sekolah membuat suatu misi atau visi dan misi yang mencari suatu keunggulan sekolah masing-masing. Supaya ada kekhasan dari sekolah itu, bahkan mungkin keunggulan kita itu jangan dimiliki oleh sekolah lain, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya sendiri mungkin, atau mungkin Bapak, Ibu, Suster, Brother, kepala sekolah yang lain di zaman ini, yang sepertinya kembali seperti pertanyaan saya yang kemarin, bahwa pribadi Bapak Ibu guru yang kita jumpai di sekolah, tidak lagi guru itu sebagai panggilan atau pengabdian. Sedikit saja kita menggunakan waktu mereka di luar jam pelajaran yang sudah kita tentukan, itu sudah diukur menjadi lembur tugas, maka sudah hitungannya duit. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana mungkin Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, dan Suster Brother yang lain, ada teknik ya, bagaimana teknik kita sebagai kepala sekolah menanamkan kembali kepada Bapak Ibu guru di sekolah kita, supaya mereka merasakan bahwa guru itu adalah panggilan, terutama di perguruan Katolik. Maaf Bapak Ibu, bukan saya mau mengunggulkan, tapi kebetulan saya produk dari perguruan Katolik. Saya bisa merasakan guru itu, pernahkah dia belajar di Katolik, memang jauh berbeda pengabdiannya daripada guru, maaf, yang tidak pernah belajar di Katolik. Ini saya jumpai sendiri. Beda, sangat mudah kita arahkan dan memang amat memberi perhatian kalau mereka pernah belajar di perguruan Katolik. Nah, itu. Kemudian yang kedua, dengan adanya sifat para bapak dan ibu guru di tempat kita masing-masing yang tidak bisa lagi memberi waktu bersama, karena tadinya selalu diukur dengan uang, tugas-tugas yang diberikan kepada kami, karena sudah lumayan itu saya lihat tugasnya, haruskah dibicarakan, didiskusikan bersama Bapak, Ibu guru, bahkan pegawai yang lain. Jadi ada dua pertanyaan saya, Mas Hendy, yang saling berkaitan. Terima kasih, Bu Rina. Baik, terima kasih kepada Ibu Resdina. Jadi tadi ada 2 penanya dan 4 pertanyaan ini Mas Hendy. Yang pertama dari Ibu Sabar tadi menanyakan bagaimana ya masyarakat tahu rambu-rambu dari Merdeka Belajar yang sesuai dengan konsep dari pemerintah, bukan yang kebablasan konsepnya. Kemudian yang kedua terkait dengan kebiasaan kurang baik yang kembali dilakukan anak-anak ketika mereka ada di rumah, bagaimana cara sekolah supaya anak antara di sekolah dan di rumah itu mereka perlakuannya atau sikapnya itu sama, jadi tidak berbeda. Lalu yang kedua dari Ibu Resdiana, ini terkait dengan bagaimana teknik
kita atau cara kita sebagai kepala sekolah untuk menanamkan kembali bahwa guru ini adalah panggilan, bukan semata-mata semuanya diukur dengan uang begitu ya Bu ya. Lalu kemudian tugas-tugas nih dari narasumber-narasumber yang mungkin sudah sangat banyak ini haruskah dibicarakan oleh semua guru, sedangkan nanti setelah dibicarakan ternyata oh uangnya mana ini Ibu Resdina ini. Iya, Baik, Bu. silakan Mas Hendy. Ya, terima kasih. Untuk Bu Sabar Siombing dan Ibu Resdina itu pertanyaan yang sangat menarik dan luar biasa. Nanti yang pertanyaan Ibu Resdina yang soal kiat-kiat Bapak Ibu Buder Suster, nanti kita sharing saja ya. Ini sangat bagus ini, kiat-kiatnya. Lalu untuk yang pertanyaan Bu Sabar Siombing, bagaimana kita dan seluruh pemangku kepentingan sadar betul tentang kurikulum atau semangat Merdeka Belajar. Sampai saat ini pun pemerintah masih menggodok program ini, ya, menggodok semangat ini, entah itu dengan sekolah penggerak, entah itu dengan program organisasi penggerak. Ini masih semacam dipersiapkan, masih berupa apa ya, kalau embrio baru telurkan, ini masih belajar model-model belajar berjalan sebelum berlari. Jadi kita nikmati saja prosesnya, Bu Sabar. Kita perlu juga telaten untuk ini, mengkomunikasikan ini dan mengkomunikasikan seperti apa kita mulai dari sekolah kita berdasarkan program organisasi penggerak ini. Itu kunci awalnya, karena guru pun menjadi bagian dari masyarakat. Lalu kita berkomunikasi dengan orang tua soal kita lagi ikut program POP, sekolah kita lagi untuk program POP, kita mau menjalin komunikasi, berekoleksi bersama orang tua. Dan orang tua pun juga menjadi bagian dari masyarakat. Kita mulai dari ceruk yang kecil dulu, untuk sampai kepada muara di lautan luas sana. Begitu Bu Sabar. Lalu untuk sharing tentang bagaimana anak kembali ke masyarakat, kembali ke orang tua itu lebih jadi nakal lagi pada alim-alim di sekolah. Kalau saya waktu pengalaman waktu SMP dulu, saya itu anak yang nakal di SMP karena absen terus sama wakasek kesiswaan dan guru BK, guru BP. Tapi kalau di rumah itu saya menjadi anak mami dan anak papi. Kebalik. Dan bahkan ini jujur ya, saya bisa kok waktu itu dulu memalsu tanda tangannya orang tua saya. Karena nilai-nilai saya itu jelek-jelek, kalau nilai jelek tidak mau saya tunjukkan pada orang tua, sampai saya itu bisa tanda tangannya mama. Nah, perubahan mindset orang tua dan saya justru ada ketika saya di asrama. Ada budaya di asrama bahwa Romo Pamong dan teman-teman itu berkunjung ke rumah. Ada kegiatan-kegiatan non-kurikuler. Di sana saya sadar betul identitas saya sebagai siswa. Ada baiknya pula dalam kegiatan non-kurikuler, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, entah itu mengajak para wali-wali kelas atau guru BK untuk paham betul dinamika anak dalam keluarga ini dan masyarakat. Kalau butuh insentif ya nanti bisa diperhitungkan lah sebagai insentif atau bagaimana. Kalau sudah menghayati nilai-nilai, misalnya nilai Dina-Dina itu ya, mungkin suster-suster yang Fransiskan ini paham betul nilai itu. Ini bagian dari kita mengunjungi saudara-saudara kita, saudari dan saudara kita sebagai Fransiskan. Semacam itu. Kira-kira yang saya tawarkan seperti itu. Lalu saya jawab tugas-tugas yang direncanakan itu memang banyak, Bu Resdina. Ya nanti silahkan dirembuk bagaimana. Ya,
Bagaimana yang jelas ini menjadi tanggung jawab sekolah, baiknya bagaimana. Lalu untuk soal menanamkan kembali kepada guru-guru adalah guru panggilan, ya guru maaf, kok guru panggilan? Panggilan sebagai guru, Iya. itu sebagai apa? Monggo, Suster, Buder, silakan mari kita diskusi, bisa open mic, siapa yang mau menjawab silakan. Bagaimana pertanyaan ini? Bu Resdina sharing, men-sharingkan bagaimana kita saling tukar-menukar ide, saling tukar-menukar gagasan. Mari silakan, siapa yang mau menjawab? Silakan, siapa dari antara suster, bruder, frater, Bapak Ibu yang ingin sharing dengan Ibu Resdina ini? Bagaimana teknik atau cara-cara atau kiat-kiat sebagai kepala sekolah untuk menanamkan kepada guru-guru kita semua bahwa menjadi guru ini adalah panggilan, bukan sekadar pekerjaan. Nah, baik, siapa yang akan sharing di sini? Oh, silakan Bapak Suroto. Bapak Suroto? Baik, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Ya. Suster, Pastor, Bapak Ibu, semangat pagi, salam sehat. Salam sehat. Selamat pagi, salam sehat, Pak. Salam sehat. Ya, terima kasih. Karena saya punya keluarga dari Malau, harganya sehingga terima kasih. Talang aslinya, laiku. Salam untuk semuanya. Suster, Bapak Ibu, saya dari SMP Yohanes 23 Semarang. Yayasan kami punya background itu sudah mempunyai nama khas. Kami dari Yayasan Panti Asuhan Katolik Semarang. Yang namanya Yayasan Panti Asuhan Katolik tentunya pasti punya background para suster biarawan yang lama-lama itu tahu kalau di situ dulu tempat asrama anak-anak zaman saat itu. Yayasan kami baru berjalan sekarang itu 213 tahun. 100 tahun di panti asuhan dan pendidikan berjalan di 112 tahun ini. Tidak mudah menyandang nama kami ya jadi Yayasan Panti Asuhan Katolik karena sudah jelas masyarakat menitipkan kami itu anak-anak yang spesial baik ekonomi maupun karakternya. Nah, kami yang di SMP Yohanes 23 kita menyikapi hal seperti itu. Kami punya karisma yayasan, semangat dari Santo Pelindung kami, bagaimana Santo Yohanes itu adalah seorang pembaharu. Yayasan kami yang melayani untuk orang-orang miskin. Kemudian bagaimana kita juga menjadi orang-orang yang memang mau banyak berkorban. Sehingga tidak mudah bagi kami untuk menyikapi hal seperti itu. Apalagi kami sekolah di tengah. Kalau kami tidak punya kas untuk melayani yang seperti itu, tentunya tidak sampai yayasan kami, terutama SMP Yohanes 23, itu terpenuhi targetnya untuk kelasnya. Malah saat ini kami kadang-kadang repot kalau tambah satu kelas dan sebagainya. Nah, menyikapi hal seperti ini bagi kami yang di SMP Yohanes 23, saya yang tugasnya di sana, saya baru 30 tahun dan saya sudah cukup kenal lama dengan Pangu Diluhur karena saya alumni dari SD Gunung Berintik. Jadi sebelahnya Dominico karena saya diberi kesempatan lompat setelah dari SD Gunung Berintik saya belajar di sana. Nah, ini produknya Bapak Ibu Bruder FIC, terima kasih. Saya produk dari sana, sehingga kalau peduli urusan masalah anak-anak susah bagi kami. Nah, itu juga kami tanamkan kepada Bapak Ibu guru, suster, Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak itu semuanya adalah berkat. Jadi anak-anak yang susah-susah seperti itu, yang latar belakangnya mereka sudah sejak awal itu sudah broken home dan sebagainya, itu menjadi berkat kita. Dulu waktu saya mimpin
Di SMA susah lagi, harus ada ujian nasional dan sebagainya, harus lulus semuanya. Kalau tidak lulus, sekolah seperti apa? Anak-anak mau belajar saja susah-susah dan sebagainya. Akhirnya kami membuat banyak hal-hal yang memang membuat yang namanya anak-anak itu tergugah hati nurani dan orang tuanya. Kami yang namanya kegiatan retret itu setiap tahun, rekoleksi ziarah itu setiap tahun, tentunya dengan biaya yang tidak kecil, tetapi bagaimana mereka tetap juga bisa berjalan, karena orang tua yang menengah ke bawah bagi kami, sehingga kami juga harus melihat, kami harus banyak kegiatan yang mengolah mereka, sehingga mereka menjadi paham akan pelayanan kami. Nomor satu, kekuatan kami di karakter. Jadi kami harus membawa anak-anak itu berkarakter, kemudian kreatif, kemudian berprestasi. Kami bukan balik berprestasi dulu, enggak, karena kami enggak mungkin. Kami 10-20% anak-anak kami yang memang intelektualnya cukup, orang tuanya mampu untuk diajak untuk ini saya membantu ini dan sebagainya. Tapi kami membawa proses ini bahwa guru-guru kami harus juga paham itu. Maka saya juga sampaikan, kalau kita mau berkatnya, kalau kita mau bahasanya itu jenangnya, manis-manisnya, ya kita perlu membuat nama baik. Jenangnya nama itu bagi kita penting dulu. Maka pelayanan-pelayanan kita yang menjadi prioritas kepada orang tua. Sehingga sampai saat ini kami percaya saja 4-5 kelas bagi kami itu tidak menjadi yang kesulitan bagi kami. Pasti kami percaya dapat. Karena apa? Selain kami melayani, kami juga percaya kerja keras kita pasti ada mujizat, dan itu yang selalu kami serahkan kepada Bapak Ibu guru. Dan tidak mudah. Kami hampir 2-3 sampai 5 guru dari 19 itu, guru kami Muslim. Anak-anak kami 30%, hampir 35% Muslim. Maka kami bagaimana juga mendorong mereka untuk punya kegiatan-kegiatan ke sana. Bulan Kitab Suci kemarin, kami sekolah mengadakan, tidak hanya baca kitab suci, berapa anak yang memang Muslim didampingi oleh guru-guru buat mereka baca Al-Quran. Karena pada saat normal biasa kami ada kegiatan yang namanya halal bihalal, buka puasa bersama. Ya, guru-guru Muslim yang mendampingi dan anak-anak yang Muslim yang kita layani dari mereka. Sehingga kami saat dulu urusan KTSP dengan dinas tidak pernah urusan dipersulit, karena kami juga melayani mereka walaupun tetap kami pendidikan agama Katolik. Ini yang kami lakukan di situ. Nah, yang kami juga perlu kadang-kadang kami tidak bisa menahan guru-guru kami itu kadang-kadang bertahan lama. Setelah mereka kita bagi kadang-kadang masih kurang kuat. Sekolah-sekolah swasta kalah, mereka kadang-kadang dilirik ke negeri dan sebagainya. Kami juga memberikan kesempatan pada mereka. Kalau memang sudah tidak sevisi kami, tidak masalah. Tetapi kalau mari kita mencari berkat, kita melayani untuk tadi sebuah panggilan, akhirnya juga akan mendapatkan berkatnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin sedikit trik dari PL Pangudi Luhur yang singkat-singkat saja, supaya guru-guru itu selain ada santiaji, kami juga retret dan sebagainya, itu mungkin ada trik yang seperti Mas Dendi itu orang muda sudah langsung bisa mantap terus, bertahan, tidak bergeser yang lain. Mungkin ada trik-trik apa sehingga kami juga bisa memberikan support kepada Bapak Ibu guru. Walaupun kami juga memberikan kesempatan guru-guru kami berprestasi, dengan saat ini kami juga ada yang guru-guru penggerak, 2-3 guru kami masuk di sana, sehingga kami juga harus berbagi kepada mereka. Dan terlebih khususnya kami juga harus mengawal terus bagaimana Bapak Ibu guru, anak-anak SMP itu sekarang model pembelajarannya kan senang banyak game, maka memanfaatkan untuk digital itu ada visi dan sebagainya, tapi dimasukkan di dalam pembelajaran mereka. Tetapi masih sekitar 20%, 30%. Jadi Bapak Ibu Suster, percaya saja 20-30% guru kita itu sudah bisa menjadi garam untuk yang lain. Dan kita jangan berpikir semuanya harus hebat 100%, tidak mungkin. Dan kita tetap harus terima kritik-kritik masukan dari, karena tidak ada institusi excellent. Kami yang sudah saya laksanakan. Terima kasih Mas Hendi, Bapak Ibu, salam Hores dari Semarang.
Ya, Terima kasih. Ya, terima terima kasih kasih. Ya. Ya, Pak Suroto ya ini. Silakan Mas Hendi. Ya, Bu Rina. silakan. Terima kasih Pak Roto ya atas motivasi yang luar biasa. Di sini ada Buder Teva. Oh, oke, makasih. Halo Buder. Saya Selamat. ini kagum sama Buder dan Buder Teva dan Buder Juwadi di sini ya. Makasih, sangat menarik hari ini. Mulai kemarin itu saya sangat tertarik. Ya, Maka saya ikuti dengan baik. Terima kasih atas teman-teman dari Medan itu. Mulai kemarin itu pertanyaannya mantap-mantap. Saya ini mengatakan kalau sekolah itu bisa memberikan moto yang bagus, misalnya kami itu disiplin dalam kasih meraih prestasi. Saya hanya tambah tadi, bagaimana triknya? Kalau kepala sekolahnya itu disiplin, datang tepat waktu itu dengan sendirinya akan guru-guru akan ikut. Kita nggak bisa menuntut kalau kita tidak menuntut diri sendiri. Terima kasih, itu yang saya tambahkan. Maka saya ada 2 pertanyaan, Mas Hendi. Ya. Untuk di peneguhan. Saya langsung saja ya Mas ya, saya nggak jelaskan, saya langsung saja pada pertanyaannya. Bagaimana menumbuhkan budaya positif di kelas, sehingga menjadi budaya positif di sekolah, dan menjadi visi sekolah itu sendiri. Kelas adalah miniatur dari sekolah, dan sekolah adalah miniatur dari bangsa. Bangsa yang berbudi pekerti baik serta berdisiplin positif bermula dari sekolah Katolik. Sehingga bagaimana menumbuhkan budaya positif adalah bermula dari kegiatan belajar mengajar di kelas oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran, dan berupaya guru itu berinteraksi dengan murid itu sendiri. Itu yang nanti saya minta peneguhan dari Mas. Itu yang kedua. Bagaimana menyentuh individu-individu agar berkarakter positif, bisa diawali dengan menciptakan iklim komunikasi 2 arah. Membangun komunikasi 2 arah adalah cara efektif mengetahui harapan-harapan dari seorang murid terhadap proses pembelajaran yang dia peroleh dan impikan. Pentingnya mengetahui harapan dan impian murid adalah salah satu tindakan reflektif dan proses pembelajaran serta penerapan nilai dan peran guru itu sendiri di sekolah masing-masing. Saya mohon peneguhan dari tadi, penerapan Mas Hendi itu sangat menarik, tetapi saya untuk saya bisa merumuskan visi dengan baik itu, makanya saya 2 pertanyaan itu supaya bisa meneguhkan saya. Terima kasih Mas. Buder Teva, sebelum menjawab saya mau bertanya dulu Buder. Bagaimana triknya supaya dinas itu kok taat manut sama Buder itu, bagaimana triknya Buder supaya bisa dibagikan? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Untuk di Ketapang, yang penting kita diminta sebagai kepala sekolah, sebagai bruder atau sebagai biarawan, kita nggak usah kalau ada pertemuan-pertemuan itu, kalau boleh kita memberikan contoh, kalau jam 7 kita jam 6 sudah ada di tempat pertemuan. Baru kita pertama-tama sampai sana itu menyalami segala sesuatu, kita jumpai dengan teman-teman guru, kepala dinas, segala sesuatu. Itu saya triknya seperti itu, Mas. Ya. Maka ya di sini ya untuk kegiatan-kegiatan di MKKS ya saya dianggap masuk dalam tim. Kenapa masuk dalam tim? Karena dari teman-teman sekolah negeri itu sangat percaya bahwa kalau ada kehadiran sekolah Katolik, sekolah swasta itu sangat akan memberikan suatu yang positif bagi mereka. Maka sekolah di sini itu ya semuanya, misalnya kemarin itu kami coba alat baru Mas, hybrid itu mau saingan dengan Dominico Savio. Saya undang dinas dengan bupati turun ke sekolah untuk menyaksikan hal kecil. Akhirnya dengan sendirinya, Bruder nanti tambah komputer itu kan. Kita nggak usah teorinya tinggi-tinggi. Kalau saya loh, saya hanya bisa pendekatan. Komunikasi itu sangat perlu. Itu Mas, kalau ditanya saat itu ya seperti itu. Maka ya untuk bisa mendidik anak lebih baik itu ya apa yang kuinginkan di sekolah ya dipenuhi dinas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Teva yang sudah memberi tips dan trik bagaimana menaklukkan hati dinas ini ya, tanpa macam-macam tetapi langsung dengan keteladanan kepala sekolah sendiri. Itulah. Betul.
Mas. Terima kasih Bu Dur atas masukannya Ya, dan terima kasih. kapan-kapan kita bisa kopi darat untuk kopi-kopi. Anjir. Untuk bagaimana peneguhan-peneguhan ini, memang benar bahwa kelas itu sebagai miniatur sekolah dan sekolah sebagai miniatur dari civil society di daerah dan nasional. Bu Dur, Bapak Ibu, bagaimana yang tidak bisa digantikan sekolah kita dengan mesin adalah mendidik para siswa kita dengan hati. Inilah panggilan yang luar biasa. Dari hati di sini, dari hati itu pula muncul budaya-budaya positif tadi yang seperti dikatakan Bu Dur. Lalu dari budaya positif, ada pastinya ditelurkan dalam tindakan-tindakan positif pula atas dasar kasih. Jadi maaf, kemungkinan tidak mungkin guru akan bicara muridnya itu BODO gitu ya, atau apa gitu ya. Karena landasannya adalah landasan kasih. Dari kasih inilah ada budaya kehidupan. Karena panggilan kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Semacam nanti diturunkannya luar biasa itu ketika saya telepon, salah satunya saya telepon Bu Tiva bagaimana mendidik anak-anak Dayak. Ya, anak-anak Dayak di pedalaman itu yang SMP terutama yang mau masuk SMP itu jarang atau sebagian besar tidak bisa baca tulis. Betul. Bagaimana sekolah mulai mengajari anak-anak dari suku-suku pedalaman itu baca tulis. Dari sana baru baca tulis terus-menerus di-drill dari jam 2 sampai jam 4 sore. Nanti ada pelajaran tambahan dan lain-lain. Di-drill terus diajak untuk mengenal komputer sampai saat ini hampir menyaingi di sekolah-sekolah seperti Pangudi Luhur di kota-kota besar. Itu luar biasa perjuangannya. Ini adalah wujud konkret yang bisa kita bagikan bersama. Kita sharing dan saling tukar-menukar hadiah. Begitu, Suster, Bu Dur, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Hendy dan juga tadi Bapak Ibu yang telah mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian waktu telah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat kurang 4 menit. Nah, kami mohon maaf tidak bisa menampung semua pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di sini, dari Suster, karena keterbatasan waktu kita, namun kita masih memiliki grup WhatsApp. Nah, ini bisa kita gunakan untuk berbagi pengalaman, sharing pengalaman, saling bertanya jawab. Saya yakin Bapak Ibu Suster Bruder yang ada di sini adalah orang-orang yang luar biasa yang telah diberikan kepercayaan oleh sekolah menjadi pemimpin di sekolah, sehingga saya rasa tadi dari empat penanya saja sudah banyak sekali dinamika yang kita peroleh. Pastinya setelah ini jika kita menggunakan grup WA untuk sharing, untuk bertanya jawab, saya rasa akan lebih banyak lagi budaya-budaya atau nilai-nilai atau teknik-teknik yang kita perlukan yang bisa kita kembangkan di sekolah kita masing-masing. Bruder, Bapak, Ibu, Pastor, Suster, karena keterbatasan waktu kita pada siang hari ini, setelah ini kita akan melakukan refleksi mandiri. Nanti silakan bisa sharing di grup WA, karena di kolom chat itu terbatas sekali. Setelah ini kita ruang Zoom kita akan ditutup, sehingga tadi sharing-sharing yang sudah dibagikan di kolom chat itu kan nanti akan hilang. Nah, kalau di sini, kalau di grup WA kan masih bisa kita baca nanti malam atau besok begitu. Nah, nanti silakan kita melakukan refleksi mandiri bersama-sama bisa melalui grup WA. Jika Bapak Ibu ingin istirahat untuk makan siang, juga kami persilakan. Nanti kita akan bertemu kembali di jam 1 siang waktu Indonesia Barat untuk materi pengembangan literasi dan karakter. Untuk menutup perjumpaan kita di sesi pertama ini, saya minta kesediaan dari Ibu Ana Deike untuk memimpin doa penutup untuk sesi pertama ini, ya Ibu Ana.
Baik, kami persilakan Ibu Ana. Mikrofonnya masih dimatikan, Ibu. Baik, Ya. sudah Ibu, ya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Mari kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan diklat kepala sekolah pada hari yang keempat ini. Kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Semoga apa yang kami terima pada pagi hari ini boleh membantu kami semua untuk semakin meningkatkan kepedulian kami sebagai guru dalam memberi pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kami. Kami akan beristirahat ya Bapa. Berkatilah kami agar sebentar kami boleh melanjutkan kegiatan ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Foto Terima bersama. kasih. Ya, kita akan foto bersama terlebih dahulu, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, sebelum kita berpisah untuk refleksi mandiri. Baik, admin sudah siap ya adminnya ya? Oke, siap. Baik, akan saya beri aba-aba. Baik, untuk slide yang pertama, 3, 2, 1. Oke. Mantap. Bentar, slide yang kedua Mantap, ya. semangat. Baik, slide yang Dua, kedua. karena ada 6 slide ini. Oke, 3, 2, 1. Mantap juga, semangat. Slide kedua. Slide yang ketiga sekarang. Slide ketiga, gotong royong. Slide yang ketiga. Oke, 3, 2, 1. Semua senyum. Wah, ini Ya, wah, Bapak sekali. Bapak Mau selamat ikut sinar terus. mata Slide ini 4, salam sehat. sudah pose tidur ini ya. Tidur siang ya, Pak. Wes jangan Slide ngantuk ya yang Pak ya. keempat. Mas, yo. Bapak Ibu Bruder, oke. Slide yang keempat. Yo, mantap Slide iki. yang keempat ada Frater Bernard juga di sini. Oke. Iki Baik. salam Yang salam kelima. bersatu iki. Salam Yang bersatu. kelima. Salam senyum semua, salam senyum. Oh, ini Enggak tahu kita di slide mana kok. ada Senyum terus. tersenyum terus. Senyum Suster Mariantina. Slide yang terakhir, waduh. Yang kelima, salam Dia panggilan. akan di layar keberapa? Ada Ibu Elizabeth Gultom di sini Ya, slide yang slide terakhir kelima, ini. salam panggilan gitu loh. Salam panggilan sebagai capsek guru. Ngono loh. Baik. Terima Eh, kasih. Itu sebagai panggilan. Yo, Salam yo. budaya. Baik, terima kasih Suster, Terima kasih. Bruder, Frater, Ya, Bapak wes, Ibu, Mas selamat Andy. istirahat. Sampai ketemu nanti. Ya. Selamat makan. Selamat istirahat, Pak Hendy. Sampai ketemu nanti. Ah, dalam. Ya sama-sama. Suka dalam. Dari Bapak Ibu. Sampai jumpa. Senang ya Pak, Jangan lupa narasumber, materinya, Mas. semangat Pak narasumber. Oh ya, materinya nanti Materinya, Mas. saya Ya, kirim Pak, ya yang Siap, kedua ya. materinya nanti akan Oke. kami Mantap bagikan itu, ya. di grup WhatsApp. Oke, Udah baik. mantap. Terima kasih, Pak. Cepat Terima kasih. bagus loh Mbak. Oh, yo. Ya, iku mantap juga Ibu Rina iku loh. Makasih Oh, Bu Rina. terima Wis, kasih. Mantap loh pemandunya Ki. Makasih Bu Semangat Rina, hari ini. makasih. Terima Mas kasih Hendy. semuanya, Bapak Ibu Makasih sudah semua. semangat. Semua salam sehat untuk KFC Salam dari sehat. Sabang sampai Salam- Merauke kita salam nyanyikan sehat. berjejer pulau-pulau. Nyanyikan nanti jawabku dari Sabang sampai Merauke KFC. Nanti suster ini, suster Romana ini, mantap iki. Suster Romana, piye to kabare? Api-api wae Bu. Romana. Ketemu kemarin diklat loh. Iya. Di Medan iku. Mantap ini suster Romana, banyak iki pengalaman nih. Apa itu? Yo, mantap. Mana ini Pak KFC Jalan Pemuda, donatur kita nanti untuk jalan-jalan. Nah, Pak Jalan Pemuda. Diagendakan jalan-jalan ke Semarang ya, Bu. Yo, ya Bu, ya udah dia. Ayo. Siapkan tiket Bu, siap diklat nanti. Ki. Nanti ke Tugu Muda, mampir ke Yayasan Pangudi Luhur dan ke SMP Dominico Savio. Sip. Yo, Bu Rina, Sedikit pasti. kanggo dulu ya Bu Rina. Oh, Nanti Jangan lupa saya lah, Bu tanyakan Rina. ke Bruder Martin ya. Bon. Ramai ini pasti.
Iki suster emergency iki, semangat iki. Iya. Gitu, suster emergency. Harus semangat. Nah, semangatilah temannya untuk berkat untuk banyak yo. Nanti kami tunggu BPK-nya ya, suster. Apalah, ngantuk-ngantuk. Kami tunggu BPK-nya. Oh iya, iya, nanti kita tukeran sama Medan banyak Grabias. BPK loh, Bu. Ya, nanti kita tuker sama Grabias. Kalau di Semarang ada Grabias. Nanti lihat Facebook sekolah kita yo. Oke, siap. Banding ngono, apa yang ditaruh. Apa kreatif-kreatifnya budaya opo. Ya, pokoknya nanti kita siaplah berbagi. kirim Facebooknya yo, kepala-kepala sekolah. Oh iya. Itu Suster Kordia ini banyak iki pengalaman nih, Suster Kordia. Ya. Diam-diam pun gak enak juga ini. Kan terus tutup. Iya, diam-diam gak enak sih. Masih sempat lagi kok cerita kita karena jam 12 baru makan iki. Lagi dimasak iki loh. Bukan sampai masak lagi. Iya. Yalah, masak yang enak. enak. Gini nanti gak dikenal lah, apalagi bruder, pastor, kan? Iyalah. Oke, thank you very much. Salam sehat. Masih sempat kita masak lagi pulang kampung. Saya mohon izin untuk live meeting dulu, Bapak Ibu. Selamat istirahat, Tuhan memberkati. Amin. Oke.